Klasik namun eksotik, tua namun mempesona. Mungkin Anda, kalangan wanita, sering mendapatkan kalimat gombalan dari para pria, "Kau bagaikan mobil antik yang semakin tua semakin cantik." Kalimat tersebut memang tidak sepenuhnya salah, seperti yang satu ini, tua, klasik, dan khas mobil Amerika yang termodifikasi. Mungkin merupakan 3 kata yang cocok untuk mendeskripsikan mobil ala hot rod. Dan hobi ini memang bukan untuk semua kalangan, mengingat budget yang diperlukan cukup tinggi. Tetapi justru hal ini membuat seorang anak muda mendirikan H3 Custom Garage sebagai niche ataupun celah bisnis baru, ceruk bisnis baru bagi Anda penyuka hot rod namun memiliki budget terbatas. Anak muda itu bernama lengkap Hendra Hakim Harahap. Bisnisnya adalah mewujudkan mimpi mereka yang ingin memiliki koleksi mobil hot rod dengan melakukan modifikasi pada kendaraan apapun yang mereka miliki. Meski ceruk pasar sangat sempit, tapi bisnis ini mendatangkan rezeki miliaran rupiah per tahun, baik dari bengkel modifikasi maupun barang terkait hot rod seperti sofa khas dan kaos. Hendra, wah, saya nyampe juga nih akhirnya ke H3. H3 ini kan singkatan nama Anda ya. Nama gua. Nah, terus akhirnya gimana sih awal Anda akhirnya memutuskan untuk berkarir di bidang hot rod sampai dengan saat ini? Gitu? Ya ini passion gua. Kalau nggak gua lakuin, mungkin pala gua pusing ya. Ini tempat hiburan gua di luar kerjaan gua yang lain. Gitu loh. Berarti pada saat pertama kali membangun ini, apa sih yang dilakukan awalnya? Yang dilakuin awalnya gue niat dulu sih, terus ketemu teman-teman yang ngebantu gue sekarang sampai makin kesini makin banyak. Ya harapannya ke depan kita terus besar sih. Oke, mobil yang pertama kali dibangun apa tuh? Pertama kali dimodif ala hot rod? Itu yang di depan yang warna hijau. Nah, habis itu kita bikin Humvee, baru yang lain udah cukup banyak sih kita buat mobil. Ada target nggak sih dari awal berdiri sampai sekarang ingin memodifikasi berapa mobil ala hot rod gitu? Gue pengen memasyarakatkan hot rod sebenarnya. Pengen mungkin kita sering lihat mobil-mobil yang berkeliaran di jalan ya, yang paling banyak tuh apa. Nah, gue pengen yang banyak itu sekarang gantinya hot rod gitu. Gitu ya. Berbicara mengenai sebuah bisnis yang berorientasi pada karya kreatif, tentunya tidak terlepas dari proyek prototipe. Pria kelahiran Oktober 1986 ini pun memilih prototipe pertamanya, yaitu Holden Statesman keluaran tahun 70-an bermesin 3.300 cc. Wah, ini yang pertama dibangun ya? Tahun berapa? 2011 pada saat itu? 2011. 2011 ya. Iya. Ini kan selain mengedepankan desain-desain mobil hot rod Amerika dari masa lalu, apalagi yang dikerjakan oleh H3 Custom Garage selain kita ini? Selain mobil, bikin motor, kita juga bikin klasik interior, khususnya kayak buntut belakang mobil kita jadiin sofa. Depan jadiin meja kerja, tapi semuanya repro gitu. Tapi edisi tipenya tahun 50-an semua Amerika. Baik. Kayak gitu. Jadi dari mobil-mobil Amerika diambil bentuknya kita repro, kita bikin di sini, kita jadikan. Tapi ya so far so good sih. Iya. Berapa lama pengerjaan untuk mobil? Berapa lama? Kalau untuk mobil kita rubah dari nol, khususnya bikin body semua full set, kita kurang lebih 6 bulan. Tapi kalau untuk bawaannya udah ada sekitar 3 bulan. Untuk restorasi juga kita 6 bulan karena biasanya mobil restorasi yang udah tua banget terlalu banyak rusaknya. Terlalu banyak rusaknya. Khusus bodinya. Jadi lebih susah kita nambal sulam yang restorasi dibanding kita bikin bentuk baru sih. Baik. Jadi kebanyakan klien-klien yang diterima oleh H3 Custom Garage ini ke sini, mereka bawa bentuknya itu seperti apa sih biasanya? Kalau untuk restorasinya sendiri sih mereka bawa bentuk aslinya. Kita cuman ngembaliin seger lagi aja tuh mobil. Tapi kalau untuk hot rod sendiri biasanya bawa mobil jenis lain, kita bongkar semua, kita bikin bentuk ulang. Baik. Nge-setup ulang. Nge-setup ulang ya.
Ciri utama dari aliran hot rod adalah penggunaan mesin-mesin dengan ukuran dan tenaga lebih besar daripada mesin aslinya. Mesin-mesin 6 silinder dengan cc besar dan hanya memiliki 2 jok duduk untuk penumpangnya merupakan ciri lain yang melekat pada modifikasi mobil khas hot rod. Tidak jarang pula Hendra memodif kendaraan ber-cc lebih rendah menjadi modifikasi khas hot rod. Misalnya yang satu ini, berbahan dasar Toyota Crown tahun 1973 dengan mesin 1400 cc. Di tangan Hendra, mobil tersebut dapat dimodifikasi menjadi model Ford 32. Untuk pengerjaan, Hendra mematok waktu 6 bulan dengan biaya dimulai dari 200 juta rupiah. Klien tinggal duduk tenang dan menantikan mobil impian mereka selesai dikerjakan. Untuk omset dari bisnis modifikasi mobil ala hot rod ini sendiri, Hendra mengakui tidak kurang dari 500 juta rupiah per tahunnya. Karena dalam setahun biasanya hanya ada 1 orderan modifikasi mobil ala hot rod. Modifikasi mobil khas hot rod sudah menjadi passion Hendra sejak lama. H3 pun terlahir di tahun 2011 setelah ia sukses mengenalkan mobil modifikasi pertamanya kepada teman-teman lainnya. Setelah banyak yang tertarik, Hendra mulai lebih serius menjalankan modifikasi mobil ini sebagai sebuah bisnis. Modal awal dalam menjalani bisnis ia dapatkan melalui hibah tanah dari orang tuanya. Di atas tanah berukuran 2000 meter persegi ini, Hendra membangun bengkel sekaligus display produk-produknya. Sementara peralatan lainnya seperti alat las dan alat ketok ia lengkapi secara bertahap. Kurang lebih 20 juta rupiah ia habiskan untuk melengkapi perlengkapan tersebut. Tidak hanya mobil, kemudian H3 juga melebarkan sayapnya dalam modifikasi sepeda motor. Namun, bisnis modifikasi mobil dan motor khas hot rod ini baru berada pada segmen pasar terbatas. Ini dikarenakan hobi ini belum mampu menyasar kalangan luas, sehingga klien pun kerap tidak dapat diprediksi. Karena itu, Hendra memperluas produknya ke sofa khas hot rod. Anda kan sudah mempunyai usaha custom mobil seperti modifikasi mobil-mobil ala hot rod seperti itu. Nah, kemudian juga beralih ke lini yang lain, sofa-sofa seperti ini yang kita dudukin ya. Apa awalnya yang membuat Anda beralih untuk menciptakan sofa-sofa ala mobil-mobil ya klasik beginilah? Prinsip dasarnya sih semakin banyak divisi di dalam sini, berarti kan secara nggak langsung makin banyak membutuhkan tenaga kerja baru kan gitu. Memang prinsip kita, gue lebih pengen lebih ke produksi massal sih sebenarnya. Nah, tapi kalau untuk hot rod atau custom bike, custom car itu lebih ke passionnya aja. Dalam artian itu passion dan juga klien mungkin datangnya tidak bisa diprediksi seperti itu ya. Bisa diprediksi. Bagaimana sekarang ini penjualannya sendiri untuk sofa mobil klasik ini? Kalau untuk sofa klasik, gas pump, sofa klasik, terus meja kerja kepala mobil, belahan, semua itu kan repro. Kalau pangsa pasarnya sebenarnya cukup sulit sebenarnya, tapi
kita coba mau memasyarakatkan hal-hal yang baru seperti ini. Mungkin untuk jenis-jenis gini, mungkin gue salah satunya juga yang menciptakan ini gitu loh. Tapi memang lebih segmennya tujuan utamanya lebih ke pasar luar sih. Pasar luar Indonesia. Pasar luar Indonesia. Tapi memang nggak menutup kemungkinan orang kita juga banyak yang udah order sih. Iya. Selama ini promosi yang dilakukan seperti apa? Promosi pertama mungkin yang paling kuat di sosmed ya, sosial media ya, apapun itu jenisnya kita coba mainkan di dalamnya. Kedua lebih ke event-event yang berhubungan dengan otomotif. Tapi sebenarnya segala segmen event kita bisa masuk karena kita juga ada clothing kan. Jadi semua event jualan kaos kita mainkan, jualan sofa juga kita mainkan sambil promo dengan brosur. Pesanan untuk sofa khas Hot Rod diakui Hendra mampu berbicara lebih banyak di pasaran. Hingga pertengahan 2016, setidaknya dia sudah memiliki omset kurang lebih 900 juta rupiah dari penjualan 30 sofa. Tentu saja, ini mampu menutupi kebutuhan operasional bisnisnya yang saat ini mempekerjakan 10 karyawan. Jadi sekarang pemesanan lebih didominasi pasar mancanegara? Untuk saat ini sih mancanegara gue belum kirim, tapi jalur arah ke sana udah mulai kelihatan nih, udah mulai terbuka, jadi arahnya bakal ke sana karena memang kalau kita ngejar pasar luar, kemungkinan target kita dalam waktu 1 tahun itu bisa kita kejar. Kalau di pasar lokal dengan harga yang kita jual, mungkin mereka masih agak kaget ya. Kalau kita paksakan ke mereka, ya terlalu segmented lah di Indonesia. Jadi keluarnya 1, 2, 3. Kalau kita pasar luar kan dengan harga $3.000 kita. Menurut mereka itu worth it, apalagi ini handmade gitu loh, bukan potongan. Mereka lebih menghargai handmade dibanding potongan. Tapi kalau di luar negeri sendiri, ini kan memang awalnya dari Amerika sudah ada, tapi mereka lebih potongan asli, jangyard, sama yang fiber. Yang plat besi itu ori, yang pembandingnya fiber. Itu startnya dari harga $15.000 sampai $25.000 satu sofa. Berarti kan Anda punya keunggulan dengan model yang serupa seperti itu, kurang lebihnya sama, harga jauh lebih rendah. Salah satu keunggulan H3 Custom Garage ialah mampu memproduksi benda-benda peninggalan dunia otomotif yang sudah tidak diproduksi lagi. Terus setelah pasar-pasar tersebut terbuka dan ini jalannya bareng, sekarang untuk pembuatan ini semua, apakah semua dikerjakan di H3 atau ada beberapa part yang memang dikerjakan di vendor-vendor lain seperti itu? Alhamdulillah semua kebutuhan sofa ataupun gas pump kita 80% sampai 90% udah di dalam. Sisanya paling vendor, kayak misalkan gas pump ada kacanya, kita lempar ke vendor kaca. Kalau untuk kayak selang, nozzle-nya ini kita coba hunting. Kita beli, kita simpan kayak gitu. Kita nggak cetak sendiri kalau untuk ini. Tapi kalau untuk bentuk semua kita sendiri. Semua sendiri ya. Anda ini kan lulusan akuntansi. Buat hal-hal kayak gini dikomplain nggak sih sama keluarga? Malah semua keluarga nyupport gue 1000% ya. Semangat, ayo lo pasti bisa, lo jadi apa aja yang lo buat. Kalau memang itu bagus, baik, jalanin. H3 Custom Garage tidak dapat berjalan sejauh ini tanpa dukungan tenaga kerja ahli yang dimilikinya. Yosep merupakan salah satu dari 10 tenaga kerja ahli yang dimiliki oleh H3 Custom Garage. Pria ini sudah bergabung bersama H3 sejak tahun 2011. Hobi sih mungkin ya dari awal kali ya, sebelum kenal Bang Hendra emang udah di modifan. Terus ya alhamdulillah sampai ketemu Bang Hendra. Sampai Bang Hendra menawarkan untuk membukakan tempat buat bengkel gitu. Yosep dan tenaga kerja ahli yang dimiliki H3 lah yang sejauh ini membantu Hendra mewujudkan imajinasi dan mimpinya dalam membesarkan bisnisnya.
Meskipun tidak memiliki latar belakang sebagai seorang sarjana teknik mesin, namun kecintaannya pada segala hal berbau hot rod membuatnya belajar secara otodidak. Buku-buku panduan hot rod inilah yang menjadi patokan Hendra dalam memodifikasi mobil, motor, bahkan sofanya. Selanjutnya, ke-10 karyawannya lah yang akan mewujudkan mimpi Hendra tersebut menjadi sebuah kenyataan. Tapi, tidak semua barang yang diproduksi H3 menggunakan ojek pribadi. Pemasaran kreatif juga kerap dilakukan, misalnya ketika Hendra ingin menjual sofa buatannya. Kalau mau tahu, gue bikin sofa ini nggak berawal dari modal gue pribadi, man. Gue cukup menjual gambar 12 dengan spekulasi lo DP. Kalau nanti hasilnya nggak sesuai harapan, DP lo gue balikin, lo nggak usah lunasin. Nekat ya? Iya, jadi gue spekulasi kayak Spekulasi gitu. seperti itu. Jadi gue bergerak pakai modal dia, gue bikinin buat bayar tenaga ahlinya buat sampai kelar, sampai akhirnya selesai dia lunaskan, dan alhamdulillah nggak ada yang nolak. Itu untuk desain sofa pertama? Pertama kali gue langsung dapat 3 orderan sofa dari gambar. Oke. Jadi gue langsung produksi 3, keuntungan gue coba bikin dulu 1, kejual, dari modal lagi bikin lagi, akhirnya sampai sekarang gue udah bikin 30. Sudah bikin 30. Udah bikin 30, mungkin belum semua terjual tapi gue punya stok, karena memang ke depan gue minimal stok yang ready harus ada 20 sofa, 20 sofa, 10 gas pump. Karena proses satu sofa itu dari bikin sampai jadi kurang lebih 2 bulan. Kalau nanti ada orderan tiba-tiba mendadak brak, khususnya reseller dalam jumlah banyak, kita bisa keteteran. Makanya minimal harus ada 20. Nah itu semua berjalan dari jual gambar tadi? Dari jual gambar. Selain membuat sofa khas mobil klasik, Hendra juga mencoba peruntungannya melalui bisnis clothing. Menurutnya ini penting dilakukan untuk memperbesar aliran arus kas usahanya, mengingat perputaran uang dari bisnis mobil custom dan sofa klasik membutuhkan waktu yang lebih lama. Sementara bisnis pakaian, Hendra berkeyakinan selama manusia membutuhkan baju, maka produknya akan terus dicari orang. Ya, ini salah satu produk-produk kita yang kita pajang di sini, gitu. Tapi memang sebenarnya ada lebih banyak lagi produknya. Cuman ada beberapa yang gue tahan dulu untuk produksiannya, karena memang gue lagi ngutamain untuk yang fast moving. Khususnya kayak clothing, kaos itu paling bagus lah. Paling gitu bagus loh. ya. Tapi biasanya memang untuk mereka yang hobi otomotif? Enggak juga sih, segala segmen dari anak kecil sampai orang dewasa. Karena memang nggak terlalu idealis sih dari segi desainnya, yang penting menarik dan nyaman dipakai. Dan untuk cowok ya? Minimal buat tidur enak. Baik, nah ini pertama kali mengenalkan ini, promosinya gimana sih yang dilakukan? Kalau promonya sih memang awalnya kita cuma bikin 1 gambar. Itu jadi awal dasar kita bikin clothing, terus kita jual. Tapi kalau ada kawan yang datang, lo nggak usah beli, lo ambil, lo bawa. Nah, lo silakan pakai dan bawa. Itu salah satu ngejaga hubungan. Ya intinya hanya segitu, tapi ngebuat orang senang nggak apa-apa untuk awal-awal, karena memang untuk dari segi pengenalan perlu banget hal-hal kayak gitu, harus kita anggarkan juga. Itu berapa lama promosi gratis bagi-bagi? Setahun. Kurang lebih 1000 kaos gua udah. 1000 kaos? Selama itu gua bagi. Snapback berapa banyak yang dibagi? Banyak juga ya. Banyak juga. Baik. Nah kemudian akhirnya setelah promosi baru dijual secara massal? Baru gua mau masuk ke ranah profesional. Oh ternyata bagus pasarnya, dan kenapa enggak? Saat ini Hendra mampu menjual setidaknya 1000 kaos dalam setahun. Dengan harga Rp125.000 per baju, maka kurang lebih dari lini clothing H3 mampu meraup omset Rp125 juta per tahunnya. Jika ditotal, maka omset keseluruhan dari divisi yang ada di H3 Custom Garage per tahunnya mencapai angka Rp1,5 miliar.
Apa yang akan dilakukan untuk mengejar target 1 juta kaos itu? Banyak sih, banyak strategi pasar, tapi memang sebelum itu kita harus diperkuat dulu dari manajemen dalam ya, khususnya tim. Kalau tim itu udah ada, bergeraknya udah ada jalurnya, udah kita buatin, tinggal tim yang bisa kita percaya aja. Baik. Berarti selama ini untuk mendesain segala macam masih sendiri? Enggak. Udah ada timnya, tapi clothing khusus? untuk penjualan yang lebih banyak lagi, tim gua harus lebih banyak. Oke. Itu harus disesuaikan dengan pemasukan. Sekalipun bisnis pakaian sudah banyak pemainnya di pasaran, Hendra cukup optimis kaosnya akan tetap mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah. Apa yang kemudian membuat Hendra H3 ini berbeda yakin, H3 gitu. berbeda dan ini bisa mengejar target 1 juta tadi? Kita balik lagi ya, rezeki udah ada yang ngatur ya. Tinggal kita jalanin, kalau memang serius, ada aja rezeki kita di dalamnya. Dan karakter H3 ini kuat. Dari segi hot rod-nya memang kita kuat di segi itu. Tapi gua nggak menciptakan bahwa brand H3 ini hanya di hot rod, enggak. Segala segmen harus kita tembus. Intinya, lo pakai barang gua, di situ ada kebanggaan soalnya di dalam banyak karya-karya kawan-kawan kita yang orang kita sendiri dia bikin produk, ya lo harusnya bangga dong gitu loh. Kalau mau lihat apa aja yang dibikin Hatri ya cukup lihat sosial media atau datang ke sini langsung. Ini loh yang kita buat. Jadi secara nggak langsung lo pakai brand gua, lo salah satu cara untuk nyupport produk dalam negeri kan. Baik. Kenapa lo harus pakai brand-brand luar negeri yang lo support orang luar, kenapa nggak kita? Kan gitu, hal-hal kayak gitu sih. Balik lagi ke orangnya, dia punya pride nggak sama H3? Kalau punya, berapapun artikel yang kita keluarin pasti dia beli. Kayak gitu. Baik. Nah sekarang pemasaran, kalau untuk clothing lebih dominan di dalam negeri apa gimana? Apa sudah sampai pasar mancanegara juga? Mancanegara sudah, kita ke Korea Selatan juga udah, ke Amerika juga udah, Australia juga udah, Malaysia juga udah. Tapi memang nggak sebanyak orderan dalam negeri. Salah satu yang menjadi energi penggerak utama bisnis Hendra adalah dukungan keluarga. Dukungan ini bukan hanya dalam bentuk modal lahan, tapi juga support moral. Abang Hendra, Elson Harahap merupakan tempatnya untuk berdiskusi memecahkan sejumlah persoalan bisnis yang dihadapi. Tidak jarang pula kadang perdebatan terjadi di antara mereka. Ya kalau dari segi saya dengan Hendra, kalau memang ada pendapat yang berbeda itu mungkin biasa lah. Karena intinya kan kita mau sesuatu itu yang lebih baik gimana. Jadi debat itu kita biasa, saya sama Hendra debat. Tapi ujungnya kan kita bisa lihat yang mana itu yang terbaik, itu yang kita pakai. Usaha di sektor custom mobil ala hot rod ini menurut Hendra tidak dapat terlepas dari passion dan juga niat yang kuat untuk berusaha. Untuk mereka yang mungkin punya modal tapi tidak banyak, apa aja sih yang harus dimiliki di awal untuk starting gitu? Alat-alat apa aja gitu? Kan ini beda ya? Yang pertama mungkin tempat dulu kali ya. Memang kadang orang mau berbisnis, khususnya di bidang karya, biasanya terkendala sama tempat. Jadi harus punya tempat dulu, entah kita harus kontrak atau kita harus beli. Kedua, baru equipment. Nah, equipmentnya juga nggak terlalu mahal kalau untuk dari segi bidang kayak kita yang bermain di plat. Cukup alat-alat ketok, alat las, sama tenaga ahli. Kalau kita sendiri bisa terjun sebagai tenaga ahlinya, itu lebih baik lagi. Karena kita nggak harus mengeluarkan kos dulu untuk membayar orang kan. Tapi kalau saya kan terlibat sebagai konseptor dan pemasaran gitu loh. Jadi teman-teman di sini yang gue perdayain semua untuk yuk kita berkarya, gue kenalkan produk kita masing-masing, kita bawa ke luar negeri kayak gitu. Lebih arahnya mau ke sana gitu loh. Nah, yang namanya berusaha kan pasti nggak lepas dari yang namanya rugi. Ya. Iya. Anda punya cerita apa tentang kerugian yang telah diderita H3 gitu? Kalau kerugian sih secara finansial mungkin ada cerita, dari segi moral itu juga batin ada, ya? Itu juga ada. Jadi intinya boleh kita percaya sama orang, tapi jangan kebanyakan gitu loh. Soalnya kalau terlalu banyak percaya siap untuk dikecewain ya, kayak gitu. Jadi udah kita jalanin, boleh baik, memang kita hidup harus baik. Boleh percaya tapi jangan terlalu kebanyakan. Selagi masih dalam koridor profesional, jalan yang tepat, gue yakin semua jalan sih. Hal-hal kayak gitu. Dan mungkin
Untuk pertama hindari teman dulu aja kali. Teman sebatas supporting, terlibat bisnis secara langsung. Kalau profesional jalankan. Jangan profesional dalam ini perjanjian. Jangan udah gampang, entar. Itu yang harus dihindari ya. Dihindari karena nanti kalau misalkan kita nggak tahu kita besar setahun ke depan, 2 tahun ke depan. Jangan sampai persahabatan kita pecah gara-gara uang gitu. Apa yang dilakukan Hendra bersama Extreme menunjukkan bahwa tidak selamanya pasar yang kecil itu menghambat perjalanan sebuah bisnis. Justru dengan tekad yang kuat, hal tersebut dapat dijadikan peluang untuk meraih untung.